Tepat saat Aisyah dan Rina mengucapkan janji suci di depan tamu undangan yang hanya berjumlah 20 orang, pintu gedung pernikahan sederhana di pinggiran Yogyakarta didobrak dengan keras oleh segerombolan polisi berseragam lengkap. Pernikahan ini ilegal. Kalian melanggar norma adat dan kesusilaan, teriak seorang petugas sambil mengacungkan surat perintah yang basah karena keringat. Rina, dengan gaun pengantin adat Jawa yang indah berwarna putih gading, langsung memegang tangan Aisyah lebih erat, napasnya tersengal, sementara Aisyah yang memakai kebaya modern merah marun merasa dunia berputar. Tamu-tamu yang sebagian besar teman kuliah mereka langsung berdiri, ada yang menangis, ada yang berusaha menghalangi, tapi polisi sudah menyeret kedua pengantin itu ke tengah ruangan. Rina berbisik cepat ke telinga Aisyah, nyalakan lie sekarang, sayang. Jangan biarkan mereka tutup mulut kita. Aisyah mengangguk, tangannya gemetar mengambil ponsel dari meja kecil di samping altar sederhana yang mereka buat sendiri dari kain batik dan bunga melati. Dalam hitungan detik, akun Instagram Rina yang biasa hanya dipakai untuk cerita sehari-hari mulai lie. Kami sedang diraya di hari pernikahan kami sendiri, kata Rina dengan suara tegas meski air mata sudah mengalir. Hanya karena kami perempuan yang saling mencintai. Komentar langsung banjir, ini tidak adil, polisi kemana-mana, dukung kalian. Sementara itu, polisi mencoba merebut ponsel, tapi Aisyah memegangnya tinggi, terus merekam wajah-wajah marah dan bingung di sekitar. Di luar gedung, orang tua Rina, Pak Hadi dan Bu Siti, sudah berdiri dengan wajah pucat. Pak Hadi yang selama ini diam-diam melapor ke polisi karena merasa malu dengan kelakuan anaknya yang tidak normal, kini melihat putrinya diseret di depan kamera. Rina menatap ayahnya tepat di mata melalui layar lie. Ayah, kenapa ayah lakukan ini? Tanya Rina, suaranya pecah. Pak Hadi tidak menjawab, hanya menunduk. Aisyah merasa hatinya hancur melihat Rina yang selalu kuat kini gemetar di pelukannya. Lie sudah ditonton lebih dari 10.000 orang dalam 5 menit pertama. Polisi akhirnya menyeret keduanya ke mobil patroli, tapi ponsel tetap menyala, merekam segalanya. Rina berteriak ke kamera sebelum pintu mobil ditutup, ini bukan akhir. Cinta kami lebih besar dari ketakutan kalian. Di dalam mobil, tangan mereka masih saling genggam meski borgol mengganjal. Aisyah berbisik, kita akan lewati ini, Rin. Bersama. Rina mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apakah keluarganya akan pernah memakan. Sementara itu, di rumah sakit tempat adik Rina dirawat, Bu Siti menangis sendirian. Ia tahu laporan suaminya adalah kesalahan besar, tapi sudah terlambat. Lie terus berlanjut, bahkan saat sinyal di mobil polisi melemah. Orang-orang di seluruh Indonesia mulai membagikan ide itu. Flashback 3 tahun lalu, di kampus Universitas Gadjah Mada, Aisyah pertama kali melihat Rina di perpustakaan Fakultas Hukum. Rina sedang membaca buku tentang hak asasi manusia dengan dahi berkerut serius, kacamatanya melorot sedikit. Aisyah, mahasiswa psikologi yang baru pindah dari Jakarta, tanpa sengaja menjatuhkan buku di meja sebelah. Ma, kata Aisyah sambil tersenyum. Rina mengangkat wajah, dan sejak saat itu, senyum itu tidak pernah hilang dari ingatan Aisyah. Mereka mulai belajar bersama, bercerita tentang mimpi, keluarga, dan perlahan tentang perasaan yang tumbuh tanpa mereka sadari. Rina berasal dari keluarga petani sederhana di Gunung Kidul yang sangat taat adat. Ayahnya, Pak Hadi,
adalah ketua RT yang selalu menekankan perempuan harus menikah dengan laki-laki, melanjutkan garis keturunan. Rina pernah ditolak kuliah di luar kota karena takut terpengaruh kota besar. Aisyah sebaliknya, anak tunggal dari orang tua pengusaha di Jakarta yang cukup terbuka, meski tetap khawatir akan gosip tetangga. Pertemuan mereka seperti badai yang pelan-pelan mendekat. Malam pertama mereka mengakui perasaan adalah di pantai Parangtritis saat libur semester. Angin laut meniup rambut Rina, Aisyah memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak bisa bohong lagi, Rin. Aku mencintaimu." Rina menangis bahagia, tapi langsung bilang, "Keluargaku tidak akan pernah terima." Mereka memutuskan menyembunyikan hubungan selama 2 tahun. Bertemu diam-diam di kos Aisyah, berbagi mimpi menikah suatu hari nanti meski tahu di Indonesia hal itu mustahil secara hukum. Rina mulai sering bertengkar dengan ayahnya karena menolak dijodohkan dengan anak tetangga. "Aku tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai," teriak Rina suatu malam. Pak Hadi marah besar, memukul meja hingga retak. "Kamu sudah gila karena kota," bentaknya. Bu Siti hanya diam, air mata mengalir, takut kehilangan anaknya. Aisyah melihat semua itu dari cerita Rina, dan hatinya semakin sakit. Ia tahu Rina harus memilih antara keluarga dan dirinya. Suatu hari, Rina datang ke kos Aisyah dengan mata bengkak. "Aku sudah bilang ke ibuku," katanya. "Ibu bilang kalau aku tetap dengan kamu, aku bukan anaknya lagi." Aisyah memeluk Rina sepanjang malam, keduanya menangis tanpa suara. Tapi justru saat itulah mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana, hanya dengan saksi teman-teman terdekat. "Kita tidak butuh pengakuan negara," kata Aisyah. "Kita butuh pengakuan Tuhan dan hati kita sendiri." Rina setuju, meski ketakutan. Mereka merencanakan pernikahan itu selama 6 bulan, memilih tanggal yang tidak mencurigakan, mengundang hanya orang-orang yang mereka percaya. Tapi ternyata salah satu teman dekat Rina, yang pura-pura mendukung, justru memberitahu Pak Hadi. Itulah awal dari pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya. Kembali ke saat ini, di kantor polisi Yogyakarta, Aisyah dan Rina duduk berhadapan dengan petugas. Lia masih berjalan diam-diam karena Aisyah menyembunyikan ponsel di saku gaun. Jumlah penonton sudah mencapai 100.000. Komentar semakin marah. Polisi mulai gelisah melihat ponsel mereka berdering terus. Persiapan pernikahan berlangsung penuh rahasia dan ketegangan. Aisyah dan Rina menyewa gedung kecil milik teman lama yang tidak banyak bertanya. Mereka menghias sendiri dengan kain batik warna-warni, melati putih, dan lampu-lampu kecil yang membuat ruangan terasa hangat. Rina memilih gaun adat Jawa yang dipesan secara online dengan nama palsu, sementara Aisyah membuat kebaya sendiri dari kain songket yang dibelinya di pasar Beringharjo. Setiap malam mereka berlatih mengucapkan janji, tertawa saat salah kata, lalu saling memeluk karena takut hari itu tidak akan pernah datang. Tapi tekanan mulai terasa. Rina sering mendapat telepon dari ibunya yang menangis, "Pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena kamu." Aisyah melihat Rina semakin kurus, mata hitam karena kurang tidur. "Kamu yakin, Rin?" tanya Aisyah suatu malam. Rina mengangguk meski air mata jatuh. "Aku lebih takut kehilangan kamu selamanya." Di sisi lain, orang tua Aisyah di Jakarta mulai curiga karena Aisyah jarang pulang. Ibu Aisyah menelepon, "Kamu lagi apa sih di Yogya? Ada cowok ya?"
Aisyah hanya tertawa gugup, tidak berani bilang yang sebenarnya. Seminggu sebelum hari, adik Rina, Andi, datang ke kos Aisyah diam-diam. "Kak, ayah tahu rencana kalian," katanya dengan suara gemetar. "Dia sudah lapor polisi." Rina syok berat. "Andi, kamu bilang ke ayah." Andi menggeleng. "Bukan aku, Kak. Tapi teman Kak Rina yang bernama Dita. Aku dengar dia telepon ayah. Pengkhianatan itu seperti pisau. Dita adalah sahabat Rina sejak SMA, yang selalu bilang aku dukung kalian. Ternyata Dita takut dosa dan takut nama keluarganya tercemar." Rina menangis sejadi-jadinya di pelukan Aisyah. "Kenapa orang yang aku percaya justru menusuk aku?" Mereka hampir membatalkan pernikahan, tapi Aisyah berkata tegas, "Kalau kita mundur sekarang, kita kalah selamanya. Kita lakukan saja, meski hanya kita berdua." Akhirnya mereka tetap melanjutkan. Tamu yang datang hanya teman-teman kuliah dan 2 orang sepupu Aisyah yang tinggal di Solo. Tidak ada keluarga besar. Di pagi hari pernikahan, Rina menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku menikah dengan cinta sejati, meski dunia menentang." Aisyah memasangkan mahkota bunga di kepala Rina, mencium keningnya lembut. "Kamu cantik sekali, istriku." Kata itu membuat Rina tersenyum untuk pertama kalinya dalam seminggu. Tapi di luar gedung, Pak Hadi sudah berdiri bersama polisi. Ia menatap jam tangannya, menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkan anaknya dari kesesatan. Di dalam mobil patroli yang berhenti di depan kantor polisi, lies streaming masih menyala. Jumlah penonton sudah mencapai 500.000. Komentar membanjir dukungan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. "Ini diskriminasi, hentikan raya ini, cinta adalah cinta." Polisi semakin panik. Mereka mencoba mematikan ponsel, tapi Aisyah sudah menyembunyikannya di balik lipatan gaun. Rina berbicara langsung ke kamera meski suaranya bergetar. "Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Kami hanya ingin hidup bersama sebagai pasangan yang saling mencintai. Kenapa negara harus ikut campur?" Di dalam ruang interogasi, Pak Hadi dan Bu Siti dipanggil masuk. Pak Hadi menatap Rina dengan mata merah. "Kamu sudah mempermalukan keluarga, Rin. Pulanglah sekarang, kita lupakan semuanya." Rina menggeleng. "Aku sudah dewasa, ya. Aku memilih hidupku sendiri." Aisyah menambahkan dengan tenang, "Kami tidak meminta restu lagi, Pak. Kami hanya minta dibiarkan." Bu Siti menangis terseduh, memeluk Rina meski polisi melarang. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu tidak berani lawan ayahmu." Tiba-tiba ponsel Aisyah berdering keras. Itu Ibu Aisyah dari Jakarta yang melihat Lie. "Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa kamu di polisi?" Aisyah menjawab dengan suara mantap, "Ibu, ini pernikahan aku dan Rina. Polisi raya karena ayah Rina lapor. Tolong dukung kami." Ibu Aisyah diam sejenak, lalu berkata, "Ibu di sini, Nak. Ibu akan datang besok." Itu kata-kata pertama yang membuat Aisyah menangis lega. Sementara itu, video Lie sudah dibagikan jutaan kali. Media lokal mulai memberitakan, rayaan pernikahan lesbian di Yogyakarta viral. Aktivis hak asasi mulai turun ke kantor polisi, membawa spanduk. Polisi terpaksa melepaskan Aisyah dan Rina setelah 6 jam karena tekanan publik. Tapi kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan.
Saat keluar dari kantor polisi, Aisyah dan Rina berpelukan di depan kamera yang masih menyala. "Terima kasih semua yang mendukung," kata Rina. "Kami akan terus berjuang." Malam itu, di kos Aisyah, mereka berbaring tanpa tidur. Rina berbisik, "Aku takut, Sa. Tapi aku juga bangga." Aisyah mencium tangannya. "Kita sudah lewati yang terburuk. Sekarang kita tunggu sidang." Sidang pertama di Pengadilan Negeri Yogyakarta berlangsung tegang. Ruangan penuh wartawan dan aktivis. Pak Hadi duduk di bangku saksi, suaranya gemetar saat memberikan keterangan. "Saya hanya ingin anak saya kembali ke jalan yang benar." Rina menatap ayahnya dengan campuran marah dan kasihan. Aisyah memegang tangan Rina di bawah meja, memberikan kekuatan. Jaksa menuntut pembubaran pernikahan ilegal dan denda karena melanggar kesusilaan. Pengacara mereka, yang didapat secara gratis dari LSM Hak Asasi, berargumen bahwa tidak ada undang-undang yang melarang dua perempuan hidup bersama. Di luar pengadilan, demonstrasi damai berlangsung. Ribuan orang membawa poster "Cinta Bukan Kejahatan". Live streaming kedua mereka mulai lagi, kali ini di depan gedung pengadilan. Rina berbicara selama 30 menit penuh, menceritakan perjalanan mereka, pengkhianatan Dita, tekanan keluarga, dan harapan mereka untuk hidup normal. Video itu ditonton lebih dari 3 juta orang dalam waktu singkat. Selebriti nasional mulai berkomentar mendukung. Tekanan publik semakin besar. Malam sebelum sidang kedua, Bu Siti datang diam-diam ke kos mereka. Ia memeluk Rina lama sekali. "Ibu sudah bicara dengan ayah. Ayah mulai ragu setelah melihat video kamu. Ibu minta maaf sudah diam saja selama ini." Rina menangis di pelukan ibunya. Aisyah ikut menangis melihat kehangatan yang lama hilang itu kembali. Pak Hadi masih keras kepala, tapi mulai diam ketika tetangga-tangga mulai bertanya kenapa ia melaporkan anak sendiri. Di pengadilan, saksi ahli dari psikologi dan sosiologi dipanggil. Mereka menjelaskan bahwa orientasi seksual bukan pilihan dan diskriminasi hanya akan melukai lebih dalam. Jaksa mulai kelihatan tidak nyaman. Hakim yang awalnya dingin kini sering menunduk membaca catatan. Pada sidang terakhir, hakim membacakan putusan dengan suara pelan. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan polisi dalam meraya pernikahan tersebut tidak sesuai prosedur dan melanggar hak privasi warga negara. "Kami meminta maaf secara terbuka kepada Aisyah dan Rina atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan." Ruangan langsung gempar. Aisyah dan Rina saling memeluk, menangis bahagia. Pak Hadi menunduk dalam, Bu Siti tersenyum sambil menangis. Ibu Aisyah yang datang dari Jakarta memeluk keduanya erat. Di luar pengadilan, mereka dijemput kerumunan pendukung. Rina mengangkat ponsel untuk lihat sekali lagi. "Terima kasih semua. Cinta kami menang bukan karena kami kuat, tapi karena kalian semua berdiri bersama kami." Aisyah menambahkan, "Kami tetap akan hidup bersama, meski tanpa pengakuan negara. Karena cinta kami nyata." Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Rina pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Pak Hadi akhirnya datang berkunjung, meski masih kaku, tapi ia membawa buah tangan dan memanggil Aisyah "Nak." Rina kembali kuliah, Aisyah membuka praktik konseling untuk komunitas yang diam-diam berkembang. Mereka belajar bahwa pengkhianatan dan luka bisa menjadi kekuatan untuk bangkit. Dita tidak pernah muncul lagi,
tapi Rina sudah memakannya dalam hati. Hidup mereka tidak sempurna. Masih ada tatapan aneh dari tetangga, masih ada telepon anonim, tapi mereka memilih untuk tetap bersama. Di teras rumah kecil itu, sambil minum teh saat senja, Rina bertanya pada Aisyah, apakah kita benar melakukan semua ini? Aisyah tersenyum, kita benar, Rin. Karena kita memilih cinta, bukan ketakutan. Apakah memperjuangkan cinta sesama jenis di tengah norma adat dan tekanan keluarga adalah keputusan yang benar atau salah?